teman kumparan, selamat datang di Virtual Talk Kumparan kolaborasi dengan Bank BNI. Saya Anjana Demira, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bahas topik seru nih seputar dunia kreatif dalam UMKM. Teman kumparan pasti sudah nggak asing lagi ya bahwa faktanya 99,99% lembaga usaha di Indonesia itu adalah usaha mikro kecil dan menengah. Tahun lalu jumlah UMKM itu mencapai 64,2 juta unit usaha. Nah, menariknya nih, 98% terdiri dari usaha mikro. Tapi karena pandemi corona, banyak banget pelaku UMKM yang kena dampaknya. Hingga kini penurunan penjualan secara nasional itu mencapai sekitar 35%. Banyak faktornya sih memang, tapi yang paling besar itu berasal dari minimnya konektivitas para pelaku UMKM di Indonesia terhadap sistem digital, alias belum melek digital. Nggak bisa kita pungkiri kebijakan selama pandemi, misalnya nih kebiasaan baru di tengah PSBB yang membatasi kita untuk berinteraksi langsung, tatap muka, membuat para pelaku UMKM ini baik yang bergerak di bidang konvensional maupun digital kreatif nyaris terpuruk. Nggak sedikit loh yang harus tutup usahanya, apalagi yang berada di kawasan wisata. Bagaimana mereka mendapatkan income ya? Kawasan wisatanya saja ada yang masih tutup, atau ada yang udah buka tapi masih sepi pengunjung. Nah, ini harus ada solusi kreatif agar pelaku UMKM Indonesia tetap dapat memasarkan produk mereka di tengah pandemi. Lalu apa saja sih strategi kreatif agar produk yang dipasarkan nih bisa laris manis di pasar digital? Serta bantuan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kembali nih mendorong UMKM di tengah pandemi? Pas banget sudah ada narasumber yang tepat untuk menjawab itu semua. Sudah hadir bersama kita Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Wisnu Tama. Halo Mas Tama, apa kabar? Halo Anjana, apa kabar? Alhamdulillah Sehat? baik. Nah, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Tama juga sehat-sehat selalu. Oh iya, karena Bapak Menterinya nih masih milenial banget, kita panggilnya Mas Tama aja ya. Nggak apa-apa ya Mas? Boleh. Anjana dari dulu manggil saya Mas, bukan? Oke, terima kasih ya Mas sudah meluangkan waktunya untuk join di Virtual Talk hari ini. Dan terima kasih juga nih buat teman kumparan yang sudah join Virtual Talk kita hari ini. Oke, kita langsung saja nih Mas. Pandemi Corona kan sudah hampir 1 tahun tapi belum kunjung usai. Mungkin teman-teman kumparan ingin tahu dulu secara general Mas, bagaimana gambaran kondisi UMKM ekonomi kreatif di Indonesia secara general saat ini? Iya, terima kasih Anjana, teman-teman pelaku ekonomi kreatif, UMKM semua. Semenjak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hampir di seluruh wilayah demi menanggulangi penyebaran COVID-19 ini, terdapat penurunan drastis jumlah wisatawan domestik. Tentu hal ini sangat berdampak pada sektor ekonomi kreatif, ya, karena banyak pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas masyarakat. Jadi memang pariwisata maupun ekonomi kreatif itu banyak juga tergantung dari pergerakan manusia. Ya. Artinya pergerakan manusia ya kalau pariwisata destinasinya harus dikunjungi, akhirnya mempunyai dampak ekonomi, ya, bukan hanya nginep di hotel, makan di restoran, ya kan itu ekonomi kreatif ya. Lalu beli souvenir, lalu beli baju dan lain sebagainya. Itu yang di daerah destinasi wisata. Dan banyak hal lain yang seperti misalnya seni pertunjukan dan lain sebagainya, musik juga terdampak, bioskop ditutup, juga sempat ditutup lama ya, juga terdampak, industri perfilman, dan banyak hal lain yang akhirnya membuat sektor di ekonomi kreatif ini juga terganggu. Ya. Berdasarkan pengolahan data dari Direktorat Kajian Strategis Kemenparekraf, diperkirakan terdapat penurunan nilai tambah PDB Ekraf yang mencapai 150 triliun yang merupakan akibat dari pandemi ini. Nah, kondisi ini udah mulai berangsur pulih ya semenjak dibukanya kembali kegiatan usaha dan lain sebagainya. Ya kita tahu ya, misalnya industri fashion. Saya ambil contoh fashion dulu ya. Fashion karena ada PSBB, orang work from home ya relatif tidak perlu begitu banyak baju yang diperlukan kan gitu. Atau kalau misalnya cuma video conference mungkin pakai atasannya aja gitu, mungkin bawahannya cuma pakai celana pendek, banyak kan kayak begitu gitu ya. Nah, jadi memang hal-hal tersebut banyak sekali mengganggu. Dasarnya adalah pergerakan manusia. Pergerakan manusia fashion, kenapa terpengaruh dari pergerakan manusia? Ya dia nggak pergi kemana-mana, ya akhirnya juga nggak perlu baju yang banyak gitu. Begitu juga yang lain-lain. Nah,
kebanyakan juga saat ini orang membeli hal-hal yang penting-penting saja, ya, Mhm. kebutuhan pokok saja yang diupayakan atau diutamakan. Ini pun juga mengganggu karena Kira-kira banyak di sektor ekonomi kreatif itu kan banyak sekali, bukan hanya fashion, tapi ada kriya, ya mhm, kan? Lalu ada mhm. kuliner, nah, lalu Memang ada pergerakan manusia berarti memang membatasi daya beli, secara langsung ya, Mas, makanya terlalu iya, nah terdampak terhadap nonton bioskop itu kan UMKM itu pergerakan sendiri. manusia juga, iya nggak? Iya, benar. Ya kan? Lalu bikin produksi film, itu kan pergerakan manusia juga, ya kan? Krunya dan lain sebagainya. Jadi Mhm, pergerakan manusia ini yang memberikan dampak ya, pergerakan manusia yang dibatasi ini memberikan dampak untuk sektor ekonomi kreatif, apalagi pariwisata, gitu. mhm, mhm. Nah ini Maka yang kita hadapi sekarang. Makanya belum lama ini dari bulan Mei ya, kita mhm, pemerintah melaunching gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk berupaya membantu para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif bertransformasi dari mhm, offline ke online, memanfaatkan teknologi. Ya, ini adalah mhm. salah satu upaya kita agar Oke. para pelaku ekonomi kreatif bisa survive, gitu ya. Yes. Tetapi memang tidak Kalau, semua pelaku ekonomi kreatif, ya. update datanya sendiri nih Mas, angkanya mungkin, teman kumparan juga banyak yang penasaran. Sebenarnya seberapa turun sih Mas omset UMKM kini di Indonesia? Dan sejauh ini sebenarnya berapa persen UMKM yang bisa survive dan yang terpaksa gulung tikar akibat pandemi ini? Ya kurang lebih ya, omset dari seluruh UMKM kalau di average itu sekitar 60%, lebih dari 60%, dan di Oke. atas 30% dari total UMKM yang jumlahnya 60 juta mengalami penurunan omset di atas 30% dari jumlah UMKM yang jumlahnya lebih dari 60 juta. Nah, Mhm, mhm. ini memang punya dampak yang luar biasa. Oleh karena itu, tadi yang saya sampaikan, kita harus memanfaatkan platform digital. Karena kita Yes. tahu juga pandemi ini mengakselerasi digitalisasi. Ya, Mhm. banyak dari kita yang tidak melakukan aktivitas di platform-platform digital akhirnya terpaksa melakukan hal tersebut untuk dapat melangsungkan pekerjaan dan kehidupan dan lain sebagainya. Mmm. Nah, seperti ya, event kali ini ya, kalau dulu kan nggak wajar ya, nggak umum ya bikin event seperti ini melalui platform digital, tapi sekarang sudah biasa. Mhm, Jadi mhm. kita dipaksa harus masuk ke platform digital. Nah, oleh karena itu kita membantu nih para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif agar bisa transformasi dari platform offline ke online. Nah, ini hal yang Mhm. penting. Dan sudah ada sekitar 3 juta yang on board ya. Dari yang tadinya offline menjadi online. Nah, ini punya dampak yang luar biasa. Nah, PR selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan omsetnya, ya kan? Ini yang menjadi Mhm. tantangan yang kita lakukan saat ini gitu. Mhm. Kalau kita ngomong digitalisasi memang mungkin agak sulit ya Mas dan memang, selama pandemi ini mau nggak mau semuanya ya harus berubah, menggunakan digital gitu. Nah tapi kalau misalnya dari, Mas Tama sendiri untuk bisa survive sisi kreatif seperti apa sih yang harus dipasarkan di sosial media gitu Ya. misalnya? Iya, jadi begini, justru saya selalu percaya bahwa dalam setiap krisis itu selalu ada kesempatan. Itu saya sangat mempercaya itu. Dan bahkan banyak akan ada pemenang-pemenang baru nanti setelah krisis ini Mmm, berakhir. Nah, mhm, oleh karena itu kita harus mampu melihat peluang-peluang yang ada dari ekonomi kreatif maupun dari pariwisata. Nah, di sisi mhm, ekonomi kreatif, misalnya kita berjualan sesuatu ya, misalnya tadi berjualan fashion, kita mhm, harus mampu melihat potensi apa yang lagi dibutuhkan sekarang saat ini. Kita harus dapat mencari, kita rajin harus mencari atau melakukan riset apa yang bisa di-shift dari yang sekarang kita lakukan. Nah, mhm, mhm, misalnya fashion ya, bisa shifting dari biasa bikin batik atau bikin juga masker atau bisa ya, bikin juga APD misalnya. Apa yang diperlukan saat ini itu mesti kita mhm, pelajari. Begitu juga mhm, dengan yang lain-lain ya, kuliner dan lain sebagainya. Misal membuat makanan yang bisa dikirim ya, melalui mhm, platform-platform digital ya, tapi aman dari mhm, Covid misalnya gitu. Itu juga punya potensi yang luar biasa. Jadi apa yang kita cari peluang-peluang yang ada. Begitu juga dengan subsektor-subsektor lain, misalnya sepatu dan lain sebagainya, kan tetap dibutuhkan, apapun juga. Bagaimana kita melihat tren pasar nih mau sepatu misalnya seperti apa modelnya dan lain sebagainya. Kita mhm, pelajari juga mhm, tren dunia ke arahnya kemana, fashion dunia arahnya kemana. Nah ini kita harus mau mhm, mhm, melihat apa tren ke depan mhm. begitu. Nah Berarti kita juga memang bisa sebagai pelaku mempelajari.
Yes, berarti memang Kenapa? sebagai pelaku usaha kita harus bisa bertransformasi juga Mas, melihat nih pasarnya Harus, sekarang ke arah mana gitu ya. harus, Dan harus betul. Jadi Mhm. jangan sampai kalau kita misalnya kondisi seperti ini, cuman misalnya kalau sektor usaha kita adalah fashion, tetap aja bikin fashion tapi nggak bikin masker misalnya, bikin masker yang unik, banyak tuh masker-masker keren sekarang buatan Indonesia ya, yang justru bisa menjadi trendsetter begitu ya. Jadi memang Oke. banyak hal lain lah ya dalam hal ini. Begitu juga dengan sektor-sektor ekonomi kreatif yang lain. Content creator, musik, seni pertunjukan. Sekarang kan juga sudah melakukan lewat virtual, misalnya seni pertunjukan. Ya bisa bayar nonton lewat digital. Musik juga demikian ya. Dan kita berkali-kali melakukan pendampingan atau bahkan mendukung berbagai macam acara-acara seperti itu agar mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya melalui platform digital. Gitu. Ya, Nah, tetap kalau terkait pariwisata nih Mas, ini gimana sih ya. Mas sebagai pelaku UMKM yang berada di kawasan wisata gitu. Sekarang kondisinya bagaimana dan bagaimana cara mereka untuk survive? Ya, saat ini alhamdulillah sektor pariwisata sudah mulai menggeliat ya, khususnya di Jawa. Di luar Jawa juga sudah mulai meningkat ya. Contohnya di akhir tahun ini di Bali bookingan hotel sudah mulai penuh ya. Dan di Jawa karena bisa dikendarai dengan kendaraan pribadi ya, misalnya ke Jogja, ke Bandung dan lain sebagainya juga sudah mulai penuh. Dan itu tentu sangat menggembirakan bagi para pelaku pariwisata. Dan tentunya pergerakan ini akan memberikan dampak kepada pelaku UMKM ya di destinasi pariwisata tersebut. Karena insya Allah nih ya pada saat kita para pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif mau betul-betul serius menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, ini akan kembali lagi, akan bertahap kembali lagi nih pariwisata. Ya. Tetapi memang syarat mutlaknya saat ini adalah melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, Anjana. Tanpa itu akan berat sektor pariwisata ini bangkit kembali. Nah, tentunya kita berharap nanti dengan adanya vaksin, ya, kegiatan ekonomi akan kembali bangkit dan tentunya pariwisata maupun ekonomi kreatif akan kembali bangkit. Tetapi memang itu, ya, bagaimana pergerakan manusia tadi yang saya sampaikan di awal bisa terjadi kembali adalah jika tujuan yang ingin dicapai, destinasi yang ingin dituju itu aman dari COVID. Protokol kesehatannya benar-benar dilaksanakan bukan hanya karena harus, tapi dengan rasa kepedulian yang tinggi. Itu yang sangat penting dan menjadi prioritas kita yang utama. Oleh karena itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kan melaunching namanya protokol CHSE untuk berbagai macam sektor di pariwisata maupun ekonomi kreatif, dan kita juga mengeluarkan sertifikasi CHSE gratis di hotel, restoran, di tempat wisata dulu ya sekarang ini ya, untuk sertifikasi gratis ini tujuannya untuk itu agar bergerak kembali ya, dan gerak kembali kan nggak bisa asal gerak ya, bahaya juga kalau COVID-nya akan meningkat kembali kan problem lagi itu kan. Itu jadi yang utama adalah itu, Anjana. Oke, tadi kan berarti bismillah memang Mas sektor wisata akan segera membaik, tapi teman kumparan juga perlu digarisbawahi bahwa harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Yes. Dan tadi kan Mas Tama udah mention ya soal industri yang awalnya memang sudah berbasis digital seperti konten video, film, atau musik. Nah, apakah sudah bisa dibilang safe to say nih Mas, kalau industri kreatif yang sudah berbasis digital itu aman dan tidak terdampak pandemi nih Mas Tama? Atau justru dampaknya sama besarnya dengan industri konvensional? Jadi gini, ada beberapa subsektor di ekonomi kreatif yang justru pada saat ini meningkat. Contohnya aplikasi dan game. Ya, itu kan basisnya digital banget ya. Ya, betul-betul digital. Kalau film bisa digital bisa enggak, karena bioskop itu kan offline ya, kita mesti datang secara fisik ya. Tetapi ada yang betul-betul 100% rely on digital, banyak yang justru meningkat ya di kondisi pandemi ini. Tetapi kalau kita bicara musik, film ya kan, kalau musik, para pelaku musik bukan hanya income dari jualan lagunya saja di platform digital, tapi dari manggungnya kan gitu. Manggungnya juga penting buat para pelaku musik. Apalagi pelaku seni pertunjukan, mereka harus manggung.
Nah, oleh karena itu kita membantu juga tuh di platform-platform digital untuk nonton melalui platform digital, bisa bayar dan lain sebagainya. Nah, kalau film sendiri, ya selain bioskop mereka juga bisa berjualan ke OTT platform. Ya, kita tahu banyak OTT platform lokal maupun internasional yang bisa juga dimanfaatkan oleh para produser film, ya para pelaku sektor subsektor film untuk dapat memanfaatkan kondisi ini. Dan sementara beberapa waktu yang lalu kan memang bioskop kan ditutup ya, gitu ya. Ya. Tetapi sekarang sudah mulai dibuka walaupun masih terbatas jumlahnya. Tetapi saya cukup yakin ya setelah nanti semua sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik ya di sektor film sekalipun, di bioskop sekalipun, di tempat konser nanti lain sebagainya, apalagi setelah ada vaksin ya, itu bisa balik lagi, bisa bangkit lagi. Ya, kita juga berharap sih Mas, secara perlahan berbagai macam sektor yang tadi sudah disebutkan Mas Tama bisa segera membaik. Dan memang kan sejak pandemi ini ya Mas, industri kreatif berbasis digital ini kan terus berkembang dan makin diminati ya Mas. Membahas pelaku UMKM dalam industri kreatif tersebut nih Mas. Banyak pelaku di dalamnya itu merupakan pekerja lepas atau freelance, seperti dalam proyek konten video atau film gitu Mas misalnya. Apakah ada bantuan baik dari pemerintah maupun Kemenparekraf yang fokus nih diperuntukkan bagi pekerja lepas dalam industri kreatif selama pandemi berlangsung? Ya, banyak sekali yang kita lakukan secara umum ya saja saya sampaikan di 17 subsektor di masa pandemi ini, antara lain yang terdampak langsung misalnya seperti desain interior, film, seni pertunjukan, musik, kuliner, fotografi itu kita membantu berbagai macam pendampingan ya, lalu berbagai macam training secara digital dan lain sebagainya agar mereka bisa survive lah begitu ya dalam dapat melaksanakan kembali usahanya. Dan juga bantuan pemerintah secara umum mungkin kita bisa telah membantu misalnya meringankan beban pajak ya kan, memberikan bantuan insentif pemerintah, lalu memberikan kemudahan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman, lalu keringanan beban listrik atau biaya tetap listrik ya dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali yang diupayakan agar para pelaku ini bebannya lebih ringan saat ini gitu ya dalam melakukan usaha dan upayanya untuk dapat melakukan usahanya ke depan begitu ya, kurang lebih demikian gitu. Oke, berarti bantuan-bantuan ini tuh bisa dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM dan juga pekerja dalam dua industri kreatif tersebut ya Mas, baik konvensional maupun digital. Kalau ada yang belum mendapatkan bantuan tersebut, gimana Mas caranya? Ya tentunya kita terus akan membantu berbagai macam upaya ya. Ke depan kita terus melihat apa yang diperlukan. Misalnya kemarin di sektor pariwisata, misalnya kita pemerintah mengeluarkan namanya hibah pariwisata. Nah, kita terus nih tim kami terus mempelajari apa saja yang bisa betul-betul membantu tapi efektif gitu. Jadi jangan sampai membantu tapi tidak efektif gitu untuk membantu usaha-usaha para pelaku di sektor ekonomi kreatif ini gitu. Ya. Tetapi memang bantuan-bantuan tadi ya seperti bantuan insentif pemerintah, restrukturisasi kewajiban perbankan dan non perbankan, penjaminan kredit UKM dan koperasi dan lain sebagainya tadi yang saya sampaikan itu sebetulnya para pelaku UKM ya atau pelaku ekonomi kreatif harus proaktif untuk mendapatkannya itu. Ya, ada beberapa hal yang kita harus proaktif untuk melakukannya. Gitu. Tapi lagi-lagi Mas Tama, kalau misalnya kita membahas digitalisasi nih, di Indonesia sendiri kan masih banyak usaha mikro yang belum melek digital nih Mas. Ya. Sehingga imbasnya pada penjualan lebih besar gitu. Nah, ada nggak sih Mas kebijakan dari Kemenparekraf atau bantuan dari pemerintah terkait hal ini? Ya, tadi di awal sudah sampaikan ya. Pertama, kita membantu para pelaku untuk transform dari offline ke digital ya ke online. Itu salah satu yang kita upayakan dan sudah saya sampaikan tadi sudah sekitar 3 juta yang masuk atau on board ke platform digital. Lalu kita melakukan berbagai macam inisiatif pendampingan berupa program pelatihan, peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif dalam pemasaran, dalam kemasan ya, bagaimana kita bisa mendapat akses permodalan dan lain sebagainya. Itu juga hal yang penting. Terus kita lagi bikin turunan namanya kita program beli kreatif lokal. Itu juga salah satu upaya untuk
membantu para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat survive di kondisi seperti sekarang ini. Dan ini sangat luar biasa menurut saya. Dan dari 3 juta pelaku yang tadinya offline ke online ini, ya, PR kita berikutnya adalah tadi, ya, meningkatkan omset mereka agar bisa mendapatkan dampak ekonomi terhadap para pelaku tersebut. Ya tadi selain sudah on board ke digital, bagaimana cara melakukan pemasarannya? Itu hal yang penting. Kemasannya itu juga penting, ya. Terus lagi pada saat omsetnya meningkat, ya mungkin mesti mendapatkan pinjaman, ya. Nanti pada berikutnya harus memahami KI-nya atau kekayaan intelektualnya. Jadi itu yang sedang kita dorong, ya, secara komprehensif. Jadi yang kita harapkan saat ini jika kita membantu para pelaku ekonomi kreatif, bukan hanya sekedar membantu saat ini, tapi akhirnya ke depan kita harapkan mereka bisa survive terus, bahkan bisa menjadi juara, gitu, ya. Itu harapan kita. Bukan cuma sekedar membantu buat temporary aja bantuannya, tapi benar-benar yang sifatnya sustainable, gitu, ya. Itu yang kami pikir tepat untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif. Berarti kan Mas, mungkin efektifnya sudah sekitar 3 juta dari mungkin datanya tahun lalu ada sekitar 60 juta UMKM ya Mas, 3 juta sudah melakukan digitalisasi. Dan untuk selanjutnya kan memang tadi Mas sempat bilang juga untuk meningkatkan omset dan sebagainya gitu ya. Nah dari Kemenparekraf sendiri seperti apa sih Mas? Maksudnya penyuluhan-penyuluhan yang diberikan, apakah langsung terjun ke pelaku UMKM-nya untuk meningkatkan omset ataukah diberikan training-training? Seperti apa Mas? Ya tadi yang saya sampaikan, ya tadi kita turun langsung kepada para pelaku bagaimana tadi caranya, bukan hanya sekedar bisa on board ke digital, tapi bagaimana bisa melakukan pemasaran. Kan jangan sampai barangnya bagus, produknya bagus, tapi barangnya nggak ada yang tahu. Nah, itu kan bagian daripada pemasaran, mempromosikannya bisa melalui sosial media, bisa melalui platform di e-commerce itu sendiri dan lain sebagainya, ya kan. Jadi pemasaran adalah hal yang penting pada saat kita sudah on board. Tetapi bukan pemasaran saja, dari produk itu juga kita harus mampu melihat potensi pasar. Ini juga kita membantu hal tersebut, melakukan pendampingan. Selain potensi pasar apa, peluang apa gitu ya, lalu bagaimana mengemasnya, lalu kualitas produknya dan lain sebagainya, ya. Dan seterusnya sampai ke akses permodalan tadi. Nah ini yang kita perlu dorong, kita perlu bantu. Karena jangan sampai pada saat masuk ke platform digital, omsetnya nggak meningkat. Nah itu juga jadi tantangan tersendiri kan. Itu sekarang adalah PR kami. Ya bagaimana membantu para pelaku UMKM ekonomi kreatif, ya. Karena kebetulan kami membawahi ekonomi kreatif, jadi yang kami fokuskan adalah pelaku ekonomi kreatif UMKM, gitu ya. Nggak semua UMKM ya, gitu. Ya. Nah itu yang kita dorong agar bisa memanfaatkan kondisi seperti sekarang ini untuk survive. Dan saya berkali-kali menyampaikan kepada tim kami, bukan hanya survive. Kalau cuma survive saja nggak bagus menurut saya. Bagaimana mereka bisa survive dan sustain bisnisnya setelah pandemi ini berakhir, justru bisa menjadi lebih baik gitu loh, Anjana. Memang berarti Mas, kalau tadi aku sempat tarik kesimpulan bahwa jadi memang ada proses pendampingan nih dari mulai digitalisasi, terus juga permodalan, sampai menaikkan omset juga, karena memang jangan sampai berhenti di digital aja, jadi harus terus sampai bisa survive pandemi dan sampai pandeminya juga nanti usai masih tetap bisa survive gitu ya Mas. Nah, tapi Mas, setahu aku ada beberapa contoh program yang sudah dijalankan seperti hibah desain bedah kuliner gitu Mas? Iya, jadi memang udah dijelaskan beberapa, mungkin seperti apa? Iya, ya ada beberapa misalnya yang kita sebut hibah pengembangan aplikasi. Itu untuk mewujudkan dan mengembangkan ide kreatif dan kemampuan pelaku dalam memberikan solusi digital berbentuk aplikasi dan permainan. Nah, ini juga aplikasi ya, yang tadi saya sampaikan. Salah satu yang mempunyai kesempatan yang cukup besar pada era sekarang ini. Nah, aplikasi-aplikasi yang paling sukses saat ini adalah aplikasi yang bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang lagi kita dorong, ya, kreativitas apa yang dapat dilakukan dan mampu ya untuk membantu memberikan solusi bagi society, bagi masyarakat. Nah, itu biasanya aplikasi yang bisa akhirnya berjaya. Dan pada saat krisis seperti ini akan makin terlihat kebutuhan itu apa. Lalu fasilitasi praproduksi film, animasi, televisi dan OTT. Ya. Jadi karya sinema Nusantara
fasilitas produksi TV, series dan film OTT. Kita membantu memfasilitasi ide-ide mereka, ya, membantu juga untuk pasca produksi, program pemberian dana stimulus kepada pengembang permainan yang terdampak COVID-19, lalu karya fotografer Nusantara juga, ya, kita bantu, ya, untuk membantu memfasilitasi produksi video. Dan kita juga mengarahkan agar misalnya konten-konten ini arahnya misalnya membantu awareness daripada destinasi pariwisata. Misalnya akhirnya kan tidak hanya membantu para pelaku film atau video, tapi juga membantu sektor pariwisata. Jadi ini bisa dua aspek yang sekaligus bisa kita bantu. Lalu hibah desain bedah gerai kuliner. Nah, ini melakukan revitalisasi gerai kuliner untuk meningkatkan fungsi estetika. Jadi membantulah gerai-gerainya itu agar bisa lebih menarik, ya kan. Lalu ada juga hibah bedah desain kemasan kuliner Nusantara. Nah, kegiatan ini dalam memberikan edukasi dan mendesain kemasan yang menarik pada produk UMKM yang terpilih gitu. Jadi desain atau kemasan ini kan menjadi penting banget ya saat ini, ya. Bagaimana pada saat orang melihat ini kemasannya bagus gitu, ya, berkelas gitu. Kadang itu sangat mempengaruhi daripada brand produk tersebut, ya. Ada juga bagian kreatif dari rumah tuh, nulis dari rumah, ngamen dari rumah, pentas dari rumah, pameran dari rumah. Nah, itu juga kita banyak membantu gitu. Itu ya beberapa hal yang kita lakukan. Memang ya sih, Mas, itu banyak sekali ya yang sebenarnya yang sudah kita lakukan. Mungkin kalau dijabarkan di talk show ini nggak akan cukup, ya. Cukup Tetapi itu waktunya ya, Mas. Iya. Karena memang program-programnya menarik dan penting banget juga, apalagi buat pelaku usaha dan di berbagai macam sektor ya, Mas. Dan ini juga ada 2 sektor juga yang terbantu. Jadi konten-konten ini juga sekaligus membantu awareness nih untuk sektor pariwisatanya juga. Iya. Nah, kalau kita berbicara nih, Mas, tentang vaksin. Kan saat ini masuknya vaksin virus COVID-19 sudah masuk nih, Mas. Apakah Kemenparekraf ini juga udah mempersiapkan program-program recovery untuk UMKM ekonomi kreatif di Indonesia pasca pandemi? Dan bagaimana, Mas, prospek UMKM di tahun 2021 mendatang? Ya, keberhasilan vaksin memang menjadi salah satu kunci utama kebangkitan ekonomi. Tentunya akan memberikan dampak juga kepada pariwisata dan ekonomi kreatif. Tetapi sekali lagi, ya, apapun keberhasilan vaksin itu, protokol kesehatan juga menjadi hal yang penting. Dan sekali lagi saya sampaikan, ya, protokol CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability atau bahasa Indonesianya kita sebut protokol 4K, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Nah, kenapa yang tadi itu pakai bahasa Inggris? Karena kan juga ada market luar negerinya, ya. Jadi bukannya so Inggris, tapi memang kita perlu bangsa lain juga memahami apa yang kita lakukan. Nah, protokol ini harus dapat diimplementasikan di semua para pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif. Nah, ini yang sangat penting untuk para pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif maupun pariwisata betul-betul pahami bahwa dengan menjalankan ini usaha kita akan bisa bangkit kembali. Nah, kita juga akan mempromosikan juga, ya, protokol CHSE ini agar para wisatawan atau para customer, ya, dan bangsa lain juga, ya, untuk paham bahwa kita melakukan hal ini. Nah, ini menjadi hal yang sangat strategis sekali. Jadi selain vaksin tadi, ya, kita harapkan bisa mengembalikan perekonomian, tapi sekali lagi protokol kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Oke, kalau terkait program recovery di sektor pariwisata, Mas, ini nanti ke depannya memang sudah ada, apakah untuk wisatawan asing nih, Mas, ada kewajiban vaksinasi sebelum ke Indonesia gitu, Mas, misalnya? Ya, kita lagi, saya, Bu Menlu, Pak Menkumham, Pak Menhub, Pak Menteri BUMN sedang mencoba mencari kami sering, ya, melakukan rapat dan diskusi bagaimana caranya agar aturan yang tepat nanti untuk wisata domestik maupun internasional, ya. Tapi sekali lagi sebelum bicara wisata internasional, domestiknya dulu harus kita lakukan dengan baik. Protokol kesehatan harus dengan baik. Ini akhirnya akan memulihkan kepercayaan menuju
destinasi kita di Indonesia sebelum kita bicara internasional. Domestik dulu menjadi prioritas ya. Dan jangan lupa wisatawan Indonesia yang keluar negeri di tahun 2019 juga jutaan jumlahnya dan spend billion dollar di luar negeri. Nah, ini yang kita harus manfaatkan juga untuk datang ke destinasi pariwisata kita dulu sementara gitu ya. Tentu nanti akan ada aturan-aturan yang tentunya pasti ketat ya untuk datang ke Indonesia kembali. Tetapi untuk sementara ini kita fokus di wisatawan domestik dulu. Oke, Mas, terkait vaksinasi di wisata nih Mas, apakah sudah dibicarakan gitu Mas, misalnya proyeksi atau mana saja yang divaksin untuk pariwisatanya, misalnya terlebih dahulu untuk maju gitu Mas, atau bagaimana nih Mas pemerataan untuk wisatanya sendiri gitu? Ya, kita lagi sedang mempelajari di mana yang paling efektif. Karena kan kita mesti mencari low hanging fruit-nya ya. Destinasi pariwisata mana yang bisa mengakselerasi gitu ya. Yang pasti Bali adalah destinasi yang sangat kuat ya dan awareness sangat tinggi gitu ya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan ya, pertama-tama yang mesti kita fokuskan adalah wisata domestik dulu ya sementara ini. Sampai penanganan COVID di Indonesia sudah membaik dulu lah begitu ya. Agar nantinya pada saat pariwisata dibuka sudah betul-betul aman. Itu yang paling penting saat ini, Anjana. Ya. Oke sih Mas, berarti kan berbicara tentang faktor keamanan juga di wisata gitu kan juga pasti tidak lepas dari vaksin yang akan segera, yang harapannya juga akan membuat sektor pariwisata juga akan semakin cepat pulih ya Mas. Oke, terakhir nih Mas, kalau dari Mas Tama sendiri ini ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pelaku UMKM dalam menyambut pulihnya kembali perekonomian Indonesia di tahun 2021 dan apa saja sih yang harus diantisipasi dan dilakukan? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saat ini semua pelaku UMKM maupun ekonomi kreatif maupun pariwisata harus melakukan protokol kesehatan. Itu menjadi prioritas kita saat ini. Kesehatan harus menjadi prioritas kita saat ini. Ya. Dan untuk mencari potensi buat para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM, kita harus mau melakukan semacam survei atau research apa sih yang diperlukan nanti ke depan. Tren apa ke depan yang dibutuhkan. Dan ini potensinya sangat banyak. Karena setiap krisis itu pasti akan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan baru. Selalu. Ya, dalam setiap krisis, setelah itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan baru yang mungkin sebelum krisis tidak terlalu penting, ya atau tidak terlalu dilihat orang. Tapi pada saat setelah krisis ini atau pada saat pandemi ini ke depan, ini harus kita sama-sama mempelajari, harus mau belajar, ya, mau belajar melihat potensi-potensinya apa dan harus mau berubah. Itu kata kunci juga. Kita harus mau berubah. Jangan pernah kita berada di zona nyaman. Dan dengan adanya pandemi ini pasti semua tidak ada yang berada di zona nyaman ya. Artinya kita harus mampu kalau misalnya mesti berubah atau strategi usaha kita, kenapa tidak? Ya kan? Itu menjadi hal yang penting dan saya yakin ya, saya sangat yakin bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menjadi backbone ekonomi kita ke depan. Sangat yakin. Ya, asal kita tadi ya terus ya tetap lakukan protokol kesehatan, hopefully setelah adanya vaksin nanti akan meningkatkan ekonomi kembali. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita harus mampu melakukan inovasi-inovasi baru dan melakukan kreativitas baru di usaha kita. Tidak bisa sama saja. Ya, kita semua harus berubah saat ini. Siap, berarti memang berkembangnya nanti bagaimana dan sektor pariwisata tentunya semakin cepat pulih, tapi tetap yang Mas Tama tekankan bahwa protokol kesehatan, protokol CHS atau 4K ini tetap harus dijalankan bagaimanapun nanti keadaannya dan apa ya Mas, bisa sama-sama memikirkan manusia gitu ya Mas. Baik, terima kasih banyak kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Wisnu Tama yang sudah berbagi informasi yang pastinya relevan buat kita semua, khususnya para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Tama atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Anjana, sehat-sehat. Ya, sehat-sehat juga ya Mas Tama.
Baik, itu tadi wawancara saya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Wisnu Tama. Oke, kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa memang lebih dari 60% UMKM mengalami penurunan omset di atas 30% nih karena ada macam-macam faktornya dari segi pemasokan, supply, cash flow, dan juga anjloknya permintaan dan demand. Sehingga memang perlu bagi para pelaku UMKM ini untuk transformasi digital dalam memasarkan produk dan jasanya. Sehingga memang pelaku bisnis ini perlu melakukan diversifikasi produk yang fleksibel dan mampu bertransformasi mengikuti gaya hidup kita juga saat ini. Dan juga memang nantinya harapannya setelah pandemi ini sudah lewat, banyak sekali kebutuhan baru sehingga memberikan banyak potensi juga untuk para pelaku UMKM. Sekali lagi terima kasih untuk teman Kumparan yang setia mengikuti virtual talk Kumparan bersama Bank BNI hari ini. Semoga pembahasan kita ini memberikan insight dan semangat positif bagi teman-teman para pelaku UMKM dan juga teman-teman di industri kreatif agar terus maju dan sama-sama nih bisa memulihkan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Amin. Nggak bosan-bosannya juga aku mengingatkan untuk stay at home demi memutus rantai penularan COVID-19 dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya bagi tenaga medis yang sudah berjuang di garda depan melawan COVID-19. Semoga selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Saya Anjana Demira, pamit undur diri, sampai jumpa di virtual talk Kumparan lainnya.